Perkenalkan, nama saya Renjus Naadi, NIM 202053142 dari kelas C, Prodi Sistem Informasi, akan mempresentasikan dasar akuntansi materi akuntansi perusahaan dagang. Definisi perusahaan dagang: perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Karakteristik perusahaan dagang: yang pertama, memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. Yang kedua, membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Yang ketiga, barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk diproduksi. Yang keempat, kegiatan perusahaan ini terutama dalam pembelian dan penjualan barang terwujud fisik dengan spesifikasi, termasuk berat, volume, atau ukuran fisik lainnya yang jelas. Yang kelima, adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok penjualan, dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Yang selanjutnya, karakteristik perusahaan dagang. Ini adalah siklus perusahaan dagang. Yang pertama, tagihan dikirimkan. Lalu penjual menerima kas berupa uang. Penjual membeli persediaan. Barang diterima, persediaan barang dagangan, penjualan persediaan, barang dikirim, penjualan kredit atau piutang usaha, penagihan, lalu berputar secara terus-menerus. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Perbedaannya berupa wujud barang. Jika di perusahaan dagang berwujud fisik, jika di perusahaan jasa berwujud non-fisik. Akun dalam laporan keuangan. Jika di perusahaan dagang, akun persediaan barang dagangan atau neraca. Akun beban pokok penjualan atau laporan laba rugi. Jika di perusahaan jasa, tidak terdapat akun persediaan barang atau neraca, tidak terdapat akun beban pokok penjualan atau laporan laba rugi. Siklus operasinya juga berbeda antara perusahaan dagang sama perusahaan jasa. Lebih ribet perusahaan jasa, lebih banyak proses yang harus dilalui. Selanjutnya, rekening dalam perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode. Jadi semua pembelian itu dicatat selama satu periode. Yang B, retur pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu. Retur ini pengembalian, seperti misal kita beli online atau apa gitu, terus barangnya rusak, itu bisa diretur atau dikembalikan, nanti diganti yang baru. Yang C, potongan pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga barang dalam masa potongan. D, beban angkut pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut barang-barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya, E, penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan. Pengertian jual. F, retur penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali
dari pelanggan karena alasan tertentu. Yang G, potongan penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau cash discount yang diberikan kepada pelanggan karena dia membayar dalam masa potongan sebagaimana tertera dalam syarat pembayaran. Yang H, beban angkut penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang dijual yang ditanggung perusahaan. Yang I, utang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya utang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit. J, piutang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Selanjutnya, mencatat transaksi ke buku jurnal umum. Nah, di sini ada penjualan tunai, penjualan kredit, potongan penjualan, retur penjualan secara kredit. Penjualan tunai terdiri atas pencatatan transaksi, kas, penjualan kredit, pencatatan transaksi yang dicatat itu piutang dagang sama penjualan. Kalau potongan penjualan yang dicatat itu kas, potongan penjualan, piutang dagang. Retur penjualan secara kredit yang dicatat yaitu retur penjualan sama piutang dagang. Nah, yang selanjutnya ini retur penjualan secara tunai. Yang dicatat itu retur penjualan sama kas. Pembelian tunai yang dicatat pembelian sama kas. Pembelian kredit yang dicatat pembelian sama utang dagang. Potongan pembelian yang dicatat utang dagang sama potongan pembelian kas. Nah, retur pembelian secara kredit yang dicatat itu utang dagang sama retur pembelian. Retur pembelian secara tunai yang dicatat kas sama retur pembelian. Beban angkut pembelian secara kredit yang dicatat yaitu pembelian, beban angkut pembelian sama utang dagang. Lunasan utang dagang yang dicatat utang dagang sama kas. Penyetoran uang tunai dan barang dagangan ke modal yang dicatat kas, persediaan sama modal. Pengambilan barang dagangan untuk kepentingan pribadi yang dicatat prive dan persediaan. Nah, ini pengertian rekening atau perkiraan. Rekening atau perkiraan adalah salah satu media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan dari tiap unsur-unsur laporan keuangan. Wujudnya seperti apa? Nah, ini tabel kas, terdapat kolom tanggal, keterangan ref, jumlah, tanggal, keterangan ref, jumlah. Ini bentuk lain. Bagaimana cara menggunakannya? Saldo harta, utang dan modal dicatat mengikuti persamaan dasar. Harta sama dengan utang ditambah modal. Kas, saldo 11.500. Utang, saldo 1.000. Ini 11.500, ini 1.000. Bagaimana dengan pendapatan, biaya, dan prive? Pendapatan menambah modal. Yang namanya juga pendapatan yang pasti bertambah. Biaya yaitu beban atau biaya atau beban. Harusnya itu mengurangi modal. Prive juga mengurangi modal. Jadi dapat tabel modal 112.000, pendapatan, biaya, prive. Bagaimana jika ada transaksi? Transaksi dapat mempengaruhi saldo harta, utang,
modal, pendapatan, biaya, serta privo yang dicatat pada masing-masing rekening. Pencatatan rekening harta. Penambahan diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Penambahan harta dicatat di sisi kiri atau yang disebut debit. Pengurangan harta dicatat di sisi kanan atau kredit. Dan selanjutnya ini pencatatan di rekening hutang. Penambahan hutang diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Penambahan hutang dicatat di sisi kanan atau kredit. Pengurangan hutang dicatat di sisi kiri atau debit. Selanjutnya pencatatan di rekening modal. Penambahan modal diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Penambahan modal dicatat di sisi kanan atau kredit. Pengurangan modal dicatat di sisi kiri atau debit. Kesimpulannya, mencatat di sisi debit belum tentu merupakan penambahan. Yang selanjutnya, mencatat di sisi kredit belum tentu merupakan pengurangan. Mencatat di sisi debit rekening disebut pendebetan. Mencatat di sisi kredit rekening disebut pengkreditan. Yang selanjutnya ini pedoman penggunaan akun. Ada nomor, jenis akun, saldo normal, penambahan, pengurangan. 1. Harta di kiri, penambahan di kiri, pengurangannya diletakkan di kanan. Yang kedua, utang, saldo normalnya terletak di kanan, penambahannya di kanan. Jika ada pengurangan ditaruh di kiri. Yang ketiga, modal, saldo normal di kanan, penambahan di kanan. Jika ada pengurangan diletakkan di kiri. Yang keempat, pendapatan, saldo normal berada di kanan, penambahan di kanan. Jika ada pengurangan di kiri. Yang kelima, beban atau biaya, saldo normal terdapat di kiri. Jika ada penambahan di kiri. Jika ada pengurangan diletakkan di kanan. 6. Prive, saldo normal di kiri. Jika ada penambahan di kiri. Jika ada pengurangan di kanan. Selanjutnya ini debit sama kredit. Jenis akun yang pertama, harta, saldo normalnya itu debit. Jika ada penambahan tetap debit. Jika ada pengurangan kredit. Yang kedua, hutang, saldo normalnya itu kredit. Jika ada penambahan kredit. Jika ada pengurangan debit. Kebalikan sama harta. Modal, saldo normalnya kredit, penambahannya kredit. Jika ada pengurangan berubah menjadi debit. Pendapatan, saldo normalnya kredit, penambahannya kredit, pengurangannya menjadi debit. 5. Beban atau biaya, saldo normalnya debit, penambahannya debit. Jika ada pengurangan kredit. Jenis akun. 6. Prive, saldo normalnya debit, penambahannya debit. Jika ada pengurangan menjadi kredit. Selanjutnya ini jenis-jenis ya, rekening real sama rekening nominal. Rekening real atau permanen yaitu rekening-rekening yang terdapat dalam neraca, yaitu aktiva, hutang, dan modal. Sedangkan rekening nominal yaitu rekening-rekening yang terdapat dalam perhitungan rugi laba, yaitu rekening pendapatan dan rekening beban. Nama rekening real dan rekening nominal. Perbedaannya, penjualan kas, hutang, peniklan, modal, piutang dagang, bagan, dan rekening atau perkiraan merupakan daftar lengkap dari rekening-rekening yang dipakai oleh suatu perusahaan dengan penggolongan tertentu menurut unsur laporan keuangan.
Ini nomor akun, bagian rekening, nomor aktiva lancar 1.1. Nah, kode akun ini biasanya digunakan di jurnal umum yang di pojok kanan di atas tabel. Biasanya ada kode akun seperti ini. Ada aktiva lancar, kas, piutang, persediaan. Kalau tidak lancar, aktiva tetap, simulasi, penwujudan, investasi, dan lain-lainnya ini. Nah, ini di sini juga ada utang lancar, utang gaji, utang obligasi, ekuitas, dan yang lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.